Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak-anak ibu berdoa terlebih dahulu ya di rumah masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat, misalnya hutan. Oleh sebab itu, hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar tidak punah, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan dan sandang, menjaga keseimbangan ekosistem, dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada dua faktor penyebab makhluk hidup terancam punah, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam bisa terjadi karena hewan dan tumbuhan sulit beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, dan terjadinya bencana alam. Nah, itulah faktor yang disebabkan oleh alam sehingga makhluk hidup terancam punah. Yang kedua, faktor manusia, seperti penebangan dan pembakaran hutan yang mengakibatkan hewan dan tumbuhan yang hidup di hutan tersebut akan punah karena tempat tinggalnya sudah ditebang dan dibakar. Yang kedua, penggunaan pestisida atau bahan kimia secara berlebihan. Yang ketiga, perburuan liar dan pembuangan limbah dan sampah ke alam, misalnya membuang limbah dan sampah ke laut, sehingga hewan dan tumbuhan yang hidup di laut tersebut akan punah karena tempat tinggalnya sudah tercemar oleh limbah. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu hewan langka. Ya, hewan langka adalah jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya sangat terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Di negara kita, yaitu negara Indonesia, ada berbagai jenis hewan yang termasuk ke dalam hewan langka. Contohnya yaitu burung cendrawasih. Coba anak-anak ibu perhatikan, burung cendrawasih sangat indah kan? Oleh sebab itu, burung cendrawasih ini banyak diburu karena keindahan bulunya. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Kemudian burung cendrawasih ini dijuluki burung surga. Ada juga badak bercula satu yang hampir punah. Ia hidup di ujung kulon, Banten. Para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan bahan obat. Ada orang utan yang hampir punah. Ya, orang utan dapat ditemui di Kalimantan. Populasinya berkurang karena perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan untuk permukiman dan perkebunan. Oleh sebab itu, orang utan ini sangat terbatas jumlahnya. Komodo. Ya, komodo ini hampir punah juga anak-anak ibu semua. Komodo, dia hanya hidup di Pulau Komodo, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Ya, penyebab kepunahannya itu karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Oleh sebab itu, komodo ini masuk ke dalam hewan langka. Anak-anak ibu semua, selain hewan langka, ada juga tumbuhan langka. Tumbuhan menjadi langka dan mendekati kepunahan apabila jumlahnya di alam bebas sangat sedikit dan sangat sulit untuk kita temui. Oleh sebab itu, tumbuhan tersebut tergolong tumbuhan langka. Di Indonesia, ada berbagai jenis tumbuhan langka, antara lain Rafflesia arnoldi. Ya, tumbuhan ini terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Tumbuhan ini juga tergolong tumbuhan langka karena kuncup bunga ini dapat dijadikan obat sehingga sering diburu oleh masyarakat. Bunga bangkai. Bunga ini hidup di Sumatera. Bunga ini juga tergolong bunga langka. Kantong semar, ya.
Kantong semar hidup di hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Kantong semar menjadi bunga langka karena sering diburu untuk diperjualbelikan. Cendana ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Ia digunakan sebagai rempah-rempah dan sebagai pengharum karena pohon ini sangat wangi, sehingga ia hampir punah karena sering diburu. Nah, anak-anak ibu semua, hewan dan tumbuhan langka perlu untuk kita lestarikan ya nak. Nah, kalau kita tidak melestarikannya, maka hewan dan tumbuhan tersebut akan punah dan kita tidak bisa menjumpainya lagi. Nah, bagaimana ya cara pelestarian hewan dan tumbuhan? Ya, pertama bisa dengan pelestarian secara in situ, dan yang kedua pelestarian secara ex situ. Pelestarian in situ, in itu dalam ya, ingat in dalam. Nah, pelestarian in situ, pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan dan tumbuhan tersebut berada. Contohnya, Suaka Marga Satwa untuk kawasan melindungi hewan. Kemudian ada hutan lindung, kawasan yang melindungi tumbuhan. Kemudian ada juga Taman Nasional, yaitu kawasan yang melindungi tumbuhan dan hewan. Nah, contoh pelestarian hewan dengan in situ, contohnya itu ada badak Jawa ya. Badak Jawa ia termasuk ke dalam hewan langka dan hanya terdapat di ujung kulon ya. Karena badak Jawa ini bersifat pemalu, binatang ini tidak bisa dilestarikan secara ex situ ya, karena habitat buatan di kebun binatang tidak cocok dengan perilaku mereka ya, sehingga bila dibawa ke kebun binatang, badak akan stres dan tidak berkembang biak. Oleh sebab itu, badak Jawa dilestarikan di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu secara in situ ya. Yang kedua, ada pelestarian secara ex situ. Ex itu luar. Nah, berarti pelestarian ex situ, pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya apa saja ya nak? Contohnya ada kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan tempat penangkaran hewan. Contoh pelestarian secara ex situ yaitu contohnya pada bunga rafflesia ya. Nah, contohnya bunga rafflesia ini berasal dari hutan Sumatera ya, karena dia terancam punah karena penebangan liar, maka bisa digunakan cara pelestariannya dengan cara ex situ dengan membawa bibit bunga rafflesia ke lokasi pelestarian, seperti dibawa ke kebun raya Bogor. Contoh pelestarian ex situ pada hewan yaitu pada orang utan. Nah, orang utan dapat kita jumpai di kebun binatang atau pusat penangkaran untuk dikembangbiakkan agar tidak punah. Nah, anak-anak ibu semua, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan tumbuhan, hewan, ya, yang sangat banyak manfaatnya bagi kita. Oleh sebab itu, kita senantiasa berbuat kebajikan antar sesama makhluk hidup, termasuk terhadap hewan dan tumbuhan, seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Semoga anak-anak ibu semua paham ya apa yang telah ibu jelaskan. Nah, jika ada pertanyaan, boleh langsung WA ibu ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.